GKJ Wisitorno dan pemirsa PAS TV. Mari kita memulai renungan kita pada hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Ya, Jemaat GKJ Wisitorno dan pemirsa PAS TV, renungan kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ke 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang salah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan, engkau, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan buruh mengguntur, kilat sabung menyambut, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada.
Berbahagia bagi kita yang mendengarkan dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada jemaat GKJW Sidoarno dan pemirsa PAS TV yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, situasi di tahun 2020 memang sulit bagi kita karena pada tahun ini pula pandemi yang tidak pernah kita duga justru terjadi di sekitar kita. Hadirnya COVID-19 merubah banyak sekali kebiasaan yang sering kita lakukan. Bahkan perubahan itu harus kita lakukan secara drastis. Misalnya ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, seringkali kita berjabat tangan, kita bercipika-cipiki begitu, dan banyak hal lainnya yang harus kita rubah. Bahkan di wilayah tertentu, di kota tertentu, pembatasan semacam ini harus dikemas di dalam bentuk peraturan yang biasa kita sebut sebagai PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Larangan semacam ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19, dan kemudian bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran kemudian bisa dijerat secara hukum. Walaupun demikian, peraturan semakin diperketat, toh kita juga seringkali menjumpai bahwa peraturan ini pun tetap dilanggar. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, situasi semacam ini juga memberikan pengaruh bagi kita ketika kita membangun persekutuan, membangun kasih, membangun persahabatan, juga membangun kekerabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Yang awalnya adalah physical distancing, di mana kita diharapkan mampu menjaga jarak dengan sesama kita, berubah menjadi social distancing atau menjaga interaksi sosial bahkan begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, melalui Keluaran 20 ayat 1 sampai ke 21, kita akan belajar sedikit hal tentang bagaimana bangsa Israel menghayati peraturan yang diturunkan oleh Allah. Ya, Keluaran merupakan salah satu teks yang penting di dalam masyarakat atau bangsa Israel, karena Keluaran merupakan salah satu saksi yang menceritakan bagaimana bangsa Israel mampu keluar dari bangsa Mesir yang sangat lama menjajah mereka. Persoalannya yang terjadi adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak tahu identitas mereka, siapakah aku, dan bahkan yang lebih dalam, mereka tidak tahu siapakah Tuhan mereka begitu. Karena kemudian ketika mereka berada di tanah Mesir, mereka banyak mengenal ilah-ilah di dalam konteks bangsa Mesir gitu. Oleh karena itu, Keluaran yang menjelaskan turunnya ke-10 firman Tuhan menjadi penting bagi sejarah bangsa Israel, karena melalui teks tersebut mereka semakin mengenal identitas mereka, mereka tahu sejarah mereka, dan mereka tahu siapa Allah yang mereka sembah. Nah, ketika teks ini turun, kemudian bangsa Israel ketika mengagungkan peraturan ini, menjadikan bangsa ini semakin eksklusif ketika mereka mengenal siapakah dirinya gitu. Bahkan yang lebih parah adalah dengan melakukan peraturan-peraturan ini, mereka menghayati bahwa melalui peraturan ini mereka bersekutu bersama dengan Allah. Lalu persoalannya adalah bagaimana dengan mereka yang tidak mengetahui dengan peraturan ini, bagaimana mereka yang tidak melakukan peraturan ini. Maka bagi mereka yang tidak tunduk kepada Allah melalui hukum ini adalah mereka yang kemudian disebut oleh orang Israel sebagai orang yang sesat gitu. Penghayatannya bagi bangsa Israel adalah demikian. Dengan mengikuti hukum ini,
maka mereka sudah membangun persekutuan erat dengan Allah. Ini adalah poin penting yang bisa kita ambil melalui Keluaran 20 ayat 1 sampai 21 ini. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana persoalan yang terjadi ke depannya, bagaimana sikap-sikap yang dibangun oleh bangsa Israel ketika menghayati persekutuan ini, mereka cenderung mengkafir-kafirkan itu tadi, dan mereka menilai orang yang berbeda adalah orang yang salah. Oleh karena itu, paradigma yang dibangun oleh bangsa Israel adalah lebih penting melakukan atau mentaati hukum ini daripada melakukan penghayatan yang lebih dalam akan kebaikan Allah. Oleh karena itu, di dalam Perjanjian Baru kita menjumpai Yesus yang juga disebut sebagai nabi, kemudian memberikan kritik tajam kepada bangsa Israel, atau setelah itu disebut bangsa Yahudi karena praktik-praktik keagamaan yang mereka bangun. Bagi Yesus, semua hal yang dilakukan oleh manusia harus didasarkan pada nilai kasih yang membebaskan. Oleh karena itu, kita menjumpai di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menegaskan bahwa kasihlah yang diperlukan oleh manusia untuk menjumpai ketentraman. Maka bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Di situasi semacam ini, ketika interaksi kita kemudian terbatas, kita dapat melakukan kasih kepada sesama. Nah, bukan berarti kemudian dengan pemahaman semacam ini kita diajak untuk meninggalkan anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Dengan melakukan anjuran yang diberikan oleh pemerintah, kita masih tetap dapat melakukan kasih kepada sesama kita. Ada beberapa poin penting yang kemudian saya catat yang bisa menjadikan refleksi bagi kita untuk melakukan kasih di tengah pandemi seperti ini. Pertama, melalui pembatasan fisik kali ini, kita diajak untuk menghayati betapa pentingnya membangun persekutuan di tengah keluarga kita. Ada banyak waktu yang bisa kita miliki untuk membangun komunikasi dengan keluarga kita, berbagi cerita, pengalaman, bahkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anggota keluarga. Kemudian kita bisa bersama dengan keluarga kita mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik atas permasalahan yang kita miliki. Selain itu, bersama keluarga kita juga bisa membangun hubungan yang lebih intim bersama Allah. Kedua, semakin kita memiliki waktu untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekitar rumah kita atau yang biasa kita sebut dengan tetangga kita. Yang menjadi dasar adalah seperti ini, kita menyadari bahwa masing-masing dari kita memiliki situasi yang berbeda. Namun momentum ini menyadarkan kita untuk memiliki kepedulian dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya dengan tetangga-tetangga kita, melainkan kita juga bisa berbagi kasih dengan lingkungan sekitar kita, dengan kesibukan yang bisa kita miliki, dengan merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan demikian kita juga menyatakan kasih Kristus kepada lingkungan di sekitar kita. Ketiga, ini juga penting, bahwa pembatasan sosial, pembatasan fisik bukan berarti membatasi sosial kita dengan orang-orang yang jauh. Ini yang sering kita lakukan, tapi beberapa juga tidak melakukan. Menanyakan bagaimana kabar dari saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita namun harus dipisahkan oleh jarak begitu. Menanyakan bagaimana kabarnya, memotivasi, saling menguatkan, dan menumbuhkan harapan masing-masing. Ini merupakan hal yang penting. Dan tiga hal penting tersebut kemudian dapat didukung atau diperlengkapi dengan doa yang bisa kita lakukan. Dengan doa tersebut kita justru semakin memupuk persekutuan dan juga pengharapan di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dan juga pemirsa PAS TV, dengan demikian peristiwa pandemi ini kita tidak hanya diajak untuk menjaga atau memikirkan keselamatan diri kita sendiri, melainkan juga memberikan keselamatan kepada sesama kita juga, baik secara jasmani maupun rohani.
Selamat menghayati proses kehidupan, tetap jaga kesehatan dan peliharalah kekerabatan. Tuhan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami bangun pada hari ini. Melalui perjumpaan virtual hari ini, kami boleh saling menguatkan dengan sesama kami. Bolehlah firman-firman yang boleh kami pelajari pada hari ini semakin menumbuhkan pengharapan kami di dalam nama-Mu. Biarlah pula melalui perjumpaan kali ini kami dapat menebarkan kebaikan ataupun cinta kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami, baik melalui-Mu, baik kepadamu ataupun kepada orang-orang di sekitar kami dan kepada orang-orang yang kami cintai dan bahkan kepada sesama kami. Tuhan, pada kesempatan ini pula kami berdoa bagi keberadaan kehidupan kami di tengah situasi yang sulit bagi kami ketika pandemi COVID-19 menghantui kami, meneror setiap diri kami, memberikan ketakutan bagi kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa melalui kebaikan-Mu, pengharapan kami boleh terpelihara. Dan bolehlah pula pengharapan kami tersebut menuntun setiap kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani masa-masa yang sulit ini. Secara khusus pada saat ini juga kami berdoa untuk keberadaan gereja-Mu, Pasamuan GKJ Wisidorno, dan secara khusus jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, melalui situasi seperti ini, biarlah boleh Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya melalui gereja kami, hadir di tengah jemaat yang membutuhkan, memberikan kekuatan dan pengharapan. Tuhan, apabila sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan juga memampukan kami. Demikian doa yang dapat kami sampaikan di dalam pertolongan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan menutup renungan kita pada hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan memberkati kita. Amin.